Kebanyakan orang mengira kekuatan itu berisik. Mereka salah. Kekuatan sejati tidak perlu pengakuan. Ia tidak sibuk membela diri. Ia tidak terpancing emosi. Ia tenang dan terus bertumbuh dalam diam. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk mereka yang sudah lelah membuktikan diri, lelah menjelaskan niat baik, lelah berharap dipahami oleh orang yang tak pernah benar-benar peduli. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat tidak populer di zaman ini. Jika kamu ingin hidupmu berubah, berhentilah menunggu dunia berubah lebih dulu. Di dunia yang bising, di mana semua orang berlomba terlihat sukses, terlihat kuat, terlihat benar, Stoikisme justru mengajarkanmu untuk menarik dirimu ke dalam, memperkuat pikiran, dan menguasai apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Dan yang bisa kamu kendalikan hanya satu hal, dirimu sendiri. Dalam video ini kamu akan menemukan 13 pelajaran stoikisme yang tidak akan membuatmu terlihat hebat di media sosial, namun akan membuatmu tak tergoyahkan di dunia nyata. Pelajaran-pelajaran ini tidak datang untuk menghiburmu, mereka datang untuk membentukmu. Kamu akan belajar mengapa diam seringkali jauh lebih kuat daripada 1000 kata, mengapa orang yang fokus pada dirinya sendiri jarang kehilangan arah, mengapa bereaksi secara emosional membuatmu mudah dikendalikan, mengapa tidak semua pertarungan layak kamu menangkan, mengapa ketenangan adalah bentuk tertinggi dari dominasi diri, mengapa bekerja dalam sunyi membuat hasilmu berbicara lebih keras dari mulutmu. Stoikisme tidak pernah mengajarkanmu untuk melarikan diri dari dunia. Ia mengajarkanmu bagaimana tetap utuh saat dunia mencoba menghancurkanmu. Saat orang lain sibuk mencari validasi, kamu belajar menata pikiran. Saat orang lain sibuk membalas, kamu memilih untuk diam dan melangkah maju. Saat orang lain terjebak pada pendapat manusia, kamu mulai fokus membangun fondasi hidupmu sendiri. Dan pelan-pelan, hidupmu mulai berubah, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena kamu menjadi lebih kokoh. Jika saat ini kamu berada di fase hidup di mana kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, kamu merasa tidak dihargai meski sudah berbuat banyak, kamu merasa emosimu sering menguasai keputusanmu, kamu ingin menjadi pribadi yang lebih tenang, fokus, dan berdaya, maka dengarkan video ini tanpa terburu-buru. Biarkan setiap pelajaran meresap, biarkan keheningan bekerja, karena perubahan terbesar dalam hidup seseorang tidak pernah terjadi di depan banyak orang. Ia terjadi dalam sunyi, dalam disiplin, dan dalam keteguhan hati. Dan suatu hari nanti, saat orang-orang bertanya mengapa kamu begitu tenang, mengapa kamu tidak mudah terpancing, mengapa kehadiranmu terasa berbeda, kamu tidak perlu menjawab apapun. Cukup tersenyum dan lanjutkan membangun dirimu. Tapi sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. Keheningan juga menghubungkan Anda dengan diri Anda sendiri. Di dalam kebisingan yang terus-menerus, sulit untuk mendengar. Tetapi ketika Anda memilih diam, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk mendengarkan pikiran, tubuh, dan emosi Anda. Anda menemukan apa yang benar-benar Anda pikirkan dan rasakan tanpa suara-suara eksternal yang mengganggu. Di ruang keheningan itulah kebenaran dan pengetahuan diri lahir. Kaum Stoa tidak berusaha untuk tetap diam karena takut, tetapi karena kebijaksanaan. Mereka tahu bahwa pikiran yang berisik tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka memahami bahwa kata-kata harus digunakan dengan sengaja, bukan untuk kebisingan. Berbicara lebih sedikit bisa menyelamatkan Anda dari kesalahan dan penyesalan, serta konflik yang tidak perlu. Jadi, lain kali Anda merasakan dorongan untuk berbicara, berhenti sebentar. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini perlu? Apakah ini membangun? Apakah ini mewakili saya? Jika jawabannya tidak, maka jangan katakan apapun. Mengapa harus berbicara jika tidak ada yang berharga? Kekuatan untuk tetap diam bukanlah menekan diri sendiri, tetapi melatih diri Anda.
Ini bukan hukuman, tetapi hak istimewa. Ini adalah memilih perdamaian daripada kekacauan, refleksi daripada reaksi, kebijaksanaan daripada impulsivitas. Ini adalah keputusan bahwa tidak semua hal layak untuk didengarkan, bahwa energi Anda suci dan tidak boleh diboroskan pada kata-kata kosong. Jika Anda merasa bahwa Anda terlalu banyak bicara, bahwa Anda melelahkan diri sendiri dengan menjelaskan, membenarkan diri, atau membela diri terhadap mereka yang tidak mendengarkan, maka mungkin sudah saatnya untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Diamlah, perhatikan, pilih kata-kata Anda dengan niat. Dan ketika Anda memutuskan untuk berbicara, biarkan itu karena keheningan Anda sudah cukup berbicara. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Keheninganku akan menjadi kekuatanku." Lakukanlah dan mulailah melangkah dalam satu arah yang lebih tenang, lebih tegas, dan lebih langsung menuju diri Anda. Pelajaran kedua, fokus seperti laser. Pikirkan tentang apa yang bisa Anda capai jika semua energi Anda terkonsentrasi pada satu arah tunggal, tidak tersebar, tidak terbagi, dan tidak terbuang sia-sia dalam tugas-tugas sepele atau hal-hal yang mengganggu disamarkan sebagai urgensi. Hanya Anda, satu tujuan yang jelas dan tekad untuk maju seperti sinar laser. Itulah inti dari pendekatan stoik, memotong hal-hal yang tidak perlu dan hidup dengan tujuan. Kita hidup di dunia yang menghargai multitasking, tetapi kaum Stoa tahu bahwa kebesaran dicapai melalui kesadaran, dari melakukan satu hal pada satu waktu dan melakukannya dengan baik. Penyebaran perhatian adalah musuh kemajuan. Semakin Anda memecah perhatian Anda, semakin lemah keinginan Anda. Berapa kali Anda memulai sesuatu yang penting hanya untuk menghentikannya karena pemberitahuan, panggilan, atau alasan lainnya? Setiap kali Anda menyerah, Anda melatih pikiran Anda untuk melepaskan. Solusinya bukanlah lebih banyak waktu, tetapi lebih fokus. Hilangkan gangguan yang tak kenal ampun. Lakukan audit brutal terhadap lingkungan dan rutinitas Anda. Apa yang menarik perhatian Anda setiap hari? Jaringan sosial, percakapan kosong, kekhawatiran yang tidak dapat Anda kendalikan, kompromi yang tidak perlu. Semua itu adalah kebisingan yang menumpulkan kejernihan Anda. Singkirkan tanpa ragu apa yang tidak mendekatkan Anda ke tujuan Anda. Ini bukan keegoisan, ini strategi. Anda tidak dapat maju dengan muatan yang tidak diperlukan. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh? Siapa yang ingin saya jadi? Jika jawabannya tidak, maka itu adalah jawaban yang meyakinkan. Prioritaskan yang penting daripada yang mendesak. Banyak orang hidup dengan memadamkan api dan mengejar yang mendesak, membiarkan yang penting tergeser. Namun hal-hal mendesak jarang mengubah hidup Anda. Yang penting adalah membaca, berlatih, bekerja menuju visi Anda, dan merenungkan. Hal-hal ini mungkin tidak menarik perhatian Anda, tetapi merekalah yang membangun masa depan Anda. Anda harus melindungi mereka dengan disiplin. Jangan biarkan tergesa-gesa membunuh tujuan Anda. Belajarlah untuk hidup dengan niat, hanya satu tujuan, satu arah. Jika Anda memiliki terlalu banyak tujuan, Anda tidak memiliki satu pun. Pikiran manusia diciptakan untuk bergerak maju dengan jelas, tidak terbagi dalam 100 jalur. Putuskan apa yang ingin Anda capai. Satu hal, bukan 5, bukan 10, satu. Dan masukkan semua keberadaan Anda ke dalamnya. Setiap tindakan harus sejajar dengan utara itu. Segala sesuatu yang tidak ada berkontribusi pada penghambatan. Jika Anda terganggu, itu karena Anda tidak jelas tentang apa yang dipertaruhkan. Ingat, setiap menit yang terganggu adalah langkah lebih jauh dari tujuan Anda. Penyebaran perhatian adalah bentuk penipuan diri. Kejelasan adalah kekuatan. Belajarlah untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Mengatakan tidak bukanlah menolak orang lain, tetapi melindungi jalan Anda. Bukan kompromi yang tidak berkontribusi, bukan terhadap tuntutan yang menjauhkan Anda dari tujuan Anda, bukan suara-suara eksternal yang mencoba menentukan arah Anda. Setiap kali Anda mengatakan ya pada apa yang tidak penting, Anda mengatakan tidak pada misi Anda yang sebenarnya. Rasa bersalah muncul ketika Anda hidup untuk menyenangkan orang lain.
Kebebasan muncul ketika Anda hidup untuk tumbuh. Anda tidak ada di sini untuk menyenangkan semua orang. Anda di sini untuk memenuhi tujuan Anda, dan untuk itu Anda membutuhkan keberanian, bukan persetujuan. Pendekatan ini adalah bentuk penghormatan. Saya menghargai waktu Anda, energi Anda, dan impian Anda. Saya tidak berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi untuk sadar, untuk kembali ke jalur setiap kali Anda menyimpang, melatih perhatian Anda seperti otot, menjadikan fokus sebagai cara hidup. Ketika Anda fokus, Anda melangkah maju. Ketika Anda terpencar, Anda mandek. Tidak ada jalan tengah. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat jelas. Bagi mereka, kebijaksanaan bukanlah tentang mengumpulkan ilmu, tetapi hidup dengan arah, bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan, tanpa teralihkan oleh kekacauan dunia. Anda juga bisa hidup seperti ini, fokus, bertekad, tak terhentikan, tetapi Anda harus memutuskan setiap hari. Tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Dunia selalu akan menawarkan 1000 alasan untuk mengalihkan perhatian Anda. Anda pasti memiliki 1000 alasan kuat untuk tetap teguh. Fokus seperti laser, karena di mana perhatian Anda tertuju, kehidupan Anda akan tertuju, dan Anda tidak ada di sini untuk menyia-nyiakannya. Jika pesan ini sesuai dengan Anda, kunjungi komentar dan tulis, "Mulai hari ini, fokus adalah kekuatanku." Beginilah cara Anda menegaskan kembali komitmen untuk maju tanpa gangguan menuju kehidupan yang layak Anda dapatkan. Pelajaran ketiga, hilangkan kebisingan mental. Ada keheningan yang menyembuhkan lebih dari 1000 nasihat. Keheningan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Ini muncul ketika Anda akhirnya memutuskan untuk menghilangkan kebisingan mental, tanpa perbandingan, tanpa perlu memenuhi harapan orang lain, tanpa tekanan konstan yang mendorong Anda untuk membuktikan sesuatu. Ketenangan pikiran bukanlah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tercerahkan. Ini adalah keputusan, latihan, penaklukan sehari-hari, dan semuanya dimulai dengan mempelajari cara menghilangkan kebisingan mental. Suara yang membuat Anda percaya bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda harus melangkah lebih cepat, bahwa Anda seharusnya memiliki lebih banyak. Kebisingan lahir ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, ketika Anda lupa bahwa jalan Anda tidak harus terlihat seperti milik orang lain. Setiap kali Anda melihat ke samping, bukannya melihat ke dalam, Anda menjauh dari diri Anda sendiri. Jaringan sosial, harapan keluarga, suara-suara dari luar, semuanya dapat membingungkan Anda dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Namun, bukan apa yang mengganggu Anda, tetapi apa yang Anda putuskan untuk mengizinkannya masuk ke pikiran Anda. Epictetus mengatakannya dengan jelas, bukan kita yang mempengaruhi apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Dan interpretasi itu lahir dalam pikiran Anda. Jika Anda membiarkan pintu terbuka untuk dorongan, pendapat, atau keputusan orang lain, tidak mengherankan jika hidup Anda dipenuhi dengan kekacauan internal. Sudah saatnya untuk menaruh filter, untuk memutuskan suara mana yang Anda izinkan. Tidak semua kritik layak Anda terima. Tidak semua pujian harus menyehatkan ego Anda. Tidak semua perbandingan berguna. Tanyakan pada diri Anda sendiri terus-menerus, apakah ini memengaruhi saya? Apakah ini membawa saya lebih dekat dengan orang yang saya inginkan, atau menjauh darinya? Jika tidak, biarkan saja, abaikan, putuskan sambungan. Kebisingan mental menarik perhatian Anda. Apa yang tidak Anda beri makan akan mati. Dan untuk bisa memilih dengan baik apa yang menjadi fokus energi Anda butuh kejelasan. Kejelasan itu tidak ditemukan di dunia luar, tetapi ditemukan dalam keheningan, dalam jeda, dalam pengamatan pikiran Anda sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan pikiran datang saat Anda berhenti mencoba mengendalikan apa yang tidak bergantung pada Anda, tetapi juga ketika Anda berhenti membiarkan diri Anda dikendalikan oleh apa yang tidak penting. Anda benar-benar perlu tahu apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan pencapaian orang lain.
Anda tidak perlu menjawab setiap pertanyaan stimulus seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Tidak. Anda hanya perlu jujur pada diri sendiri. Ketika Anda melindungi kedamaian Anda, semuanya akan menjadi lebih baik. Anda akan membuat keputusan yang lebih baik. Anda akan lebih mencintai kebebasan. Anda akan menciptakan dengan lebih autentik. Dan Anda akan hidup lebih dalam. Anda tidak membutuhkan validasi eksternal ketika Anda memiliki kejelasan internal. Hilangkan kebisingan, dan Anda akan menemukan apa yang selalu ada di sana. Suara Anda, kebenaran Anda, hakikat Anda. Maka hal-hal eksternal akan berhenti memiliki begitu banyak kekuatan, karena Anda akan belajar untuk lebih mendengarkan diri Anda daripada mendengarkan dunia. Hapus kebisingan mental. Bukan dengan keinginan, tetapi demi kesehatan, demi cinta diri, demi keseimbangan. Karena hidup dalam perdamaian bukanlah utopia, melainkan pilihan yang Anda buat setiap kali Anda memutuskan di mana Anda memfokuskan perhatian Anda. Jika Anda mau, mulailah hari ini, lakukan dengan langkah kecil. Pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini saya memilih ketenangan pikiran saya." Biarkan ini menjadi komitmen Anda untuk menjernihkan pikiran, melindungi energi Anda, dan mulai hidup selaras dengan diri Anda sendiri. Pelajaran keempat, jadikan pekerjaan sebagai tempat berlindung Anda. Di dunia di mana banyak orang mencari hiburan, gangguan, keluhan, atau alasan, Anda bisa memilih jalan yang berbeda. Jadikan pekerjaan sebagai tempat perlindungan, di mana pikiran Anda tertata, tujuan Anda dimurnikan, dan karakter Anda ditempa. Sementara yang lain mengeluh tentang keadaan, Anda dapat membangun kehidupan yang lebih solid melalui usaha. Pekerjaan tidak harus menjadi beban. Ini bisa menjadi jalan penyelamatan Anda dari kekacauan mental, alat yang Anda gunakan untuk memahat versi terbaik Anda. Ini bukan tentang kecanduan produktivitas, tetapi tentang memahami bahwa komitmen terhadap tindakan Anda adalah cara untuk menghargai diri sendiri. Setiap tugas, betapapun kecilnya, bisa menjadi tawaran untuk disiplin diri Anda, penegasan diam bahwa Anda berada dalam kendali. Ketika orang lain menyerah pada kekacauan, Anda berdiri teguh. Ketika mereka mengeluh tentang betapa sulitnya hal-hal, Anda mewujudkannya. Anda tidak membutuhkan siapapun untuk melihatnya. Anda tidak butuh pengakuan segera. Pekerjaan yang dilakukan dalam keheningan jauh lebih kuat. Disitulah terletak transformasi sejati. Bekerja ketika orang lain mengeluh bukanlah kesombongan, melainkan visi. Itu berarti melihat melampaui saat ini. Mengetahui bahwa upaya hari ini adalah kebebasan di masa depan. Ketika dunia mencari alasan, Anda dapat mengubah setiap kesulitan menjadi sebuah langkah. Anda dapat menggunakan kebisingan sebagai motivasi, bukan sebagai pengalih perhatian. Kebanyakan orang membuang-buang energinya untuk berbicara tentang apa yang salah, tetapi Anda tidak di sini untuk itu. Anda di sini untuk maju, untuk tumbuh, untuk membuktikan pada diri Anda bahwa Anda bisa menjadi seseorang yang Anda percayai. Semoga kata-kata Anda memiliki keberanian. Ketika Anda mengatakan, "Saya akan melakukannya," lakukanlah. Karena jika Anda tidak melakukannya, tidak ada seorang pun yang akan melakukannya untuk Anda. Komitmen itu kepada diri sendiri adalah kekuatan sejati yang tidak terpengaruh oleh kesulitan atau pendapat orang lain. Menemukan tujuan dalam setiap tindakan adalah cara paling efektif untuk melampaui kebosanan. Ketika Anda memahami bahwa bahkan tugas yang paling sederhana sekalipun adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, Anda mengubah energi Anda. Anda tidak lagi bekerja untuk kewajiban. Anda bekerja karena niat. Usaha Anda tidak tergantung pada hari Senin atau Jumat. Apakah Anda memiliki motivasi atau tidak? Itu tergantung pada apa yang Anda putuskan untuk jalani. Anda tidak membutuhkan dunia untuk masuk akal. Anda menciptakannya. Anda tidak perlu berharap setiap hari menjadi sempurna. Anda melakukan yang penting. Dan jika hari ini jalan Anda penuh kesulitan, bersyukurlah, karena kesulitan-kesulitan inilah yang membentuk Anda. Jangan fokus pada hasilnya segera.
Fokuslah pada pembangunan tipe orang yang mampu mempertahankan hasil itu saat tiba. Disiplin bukanlah hukuman, itu adalah sekutu terbaik Anda. Ini adalah kemampuan untuk bertindak bahkan jika Anda tidak merasa ingin melakukannya, bahkan jika tidak ada yang memuji Anda, bahkan jika semuanya tampak lambat. Ini adalah kekuatan yang membuat Anda terus bergerak ketika emosi berfluktuasi. Perbedaan antara siapa yang mendapatkan apa yang dia inginkan dan siapa yang menunggu bukanlah bakat, tetapi keteguhan. Siapa yang menunggu kedatangan motivasi tetap stagnan. Siapa yang mendukung disiplin dan kemajuan bahkan di hari-hari paling kelabu. Dan itu justru pada hari-hari itu, di saat-saat sunyi, di mana tidak ada yang melihat, di mana Anda paling banyak berubah daripada yang Anda bayangkan. Setiap kali Anda memilih untuk bekerja ketika Anda bisa terganggu, Anda menabur kepercayaan diri. Anda tidak lagi menjadi budak dari impuls Anda, dan mulai memiliki tujuan Anda. Tumbuh dalam keheningan adalah strategi yang ampuh. Anda tidak perlu mengumumkan rencana Anda atau menjelaskan keputusan Anda. Biarkan evolusi Anda berbicara untuk Anda. Pertumbuhan yang nyata bersifat internal dan seringkali tidak terlihat pada awalnya. Jangan mencari validasi eksternal. Jangan frustrasi karena tidak seorang pun memperhatikan perubahan Anda. Teruslah maju, bertahan, dan melangkah maju, karena akan datang saat di mana transformasi Anda akan terlihat begitu jelas, sehingga tidak seorang pun dapat mengabaikannya. Dan bukan karena Anda membutuhkannya, tetapi karena Anda sudah membutuhkannya. Anda akan berubah dari dalam. Anda akan menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih tenang. Ketika orang lain bertanya bagaimana Anda melakukannya, Anda akan mengingat hari-hari ketika hanya Anda yang tahu apa yang sedang Anda bangun. Hari-hari kerja yang hening, hari-hari pelepasan, usaha, akan menjadi kenyataan kemenangan Anda. Jadikan pekerjaan sebagai tempat berlindung Anda, bukan karena Anda melarikan diri dari dunia, tetapi karena Anda memilih untuk memperkuat diri Anda di dalamnya. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap menit fokus adalah ekspresi siapa Anda bertekad untuk menjadi. Anda tidak perlu berjanji apapun, hanya bekerja dan biarkan hidup Anda menjadi buktinya. Jika pesan ini telah menyentuh Anda, pergilah ke komentar dan tulis, "Saya mengubah hidup saya dengan setiap tindakan." Beginilah cara Anda menegaskan kembali komitmen terhadap disiplin, tujuan, dan pertumbuhan yang senyap. Pelajaran kelima, bicaralah pada diri sendiri. Seolah-olah Anda adalah sahabat terbaik Anda. Apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang terus-menerus mengkritik Anda, tinggal bersama Anda, berbicara kepada Anda di telinga setiap hari, dan tidak pernah membiarkan Anda sendiri? Ternyata, orang itu sudah tinggal bersama Anda. Itu adalah diri Anda sendiri. Dialog internal Anda seringkali menjadi sumber terbesar Anda, suara penghakiman yang konstan, yang membandingkan, yang meremehkan, tetapi suara itu juga dapat diubah. Jika Anda memutuskan untuk berbicara kepada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada sahabat terbaik Anda, dengan kasih sayang, dengan napas, dengan hormat. Ini bukan tentang mengulang kalimat kosong di depan cermin, tetapi mengubah cara Anda berhubungan dengan diri sendiri di tingkat terdalam pikiran Anda. Dialog internal Anda membentuk realitas Anda. Apa yang selalu Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri menjadi keyakinan Anda, dan apa yang Anda yakini menentukan keputusan, kebiasaan, dan cara Anda menghadapi hidup. Jika suara yang menemani Anda setiap hari adalah suara yang membatasi Anda, maka saatnya bagi Anda untuk percaya bahwa Anda terbatas. Tetapi jika suara itu menjadi pemandu yang ramah, dorongan yang mendukung Anda ketika Anda jatuh, maka Anda akan menjadi seseorang yang mampu menghadapi kesulitan apapun. Jangan menghina atau menyabotase diri sendiri. Jangan katakan pada diri Anda hal-hal yang tidak akan pernah Anda katakan kepada orang yang Anda cintai. Setiap kali Anda berkomitmen kesalahan, tahan keinginan untuk mengatakannya. Saya bencana, saya tidak pernah belajar, saya selalu menghancurkan segalanya.